Baiklah, kembali lagi bersama channel kami. Terima kasih sebelumnya karena telah memilih video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan rakit sebuah proyektor untuk mobil ya. Bisa dilihat semua bahan-bahannya sudah kita persiapkan sebelumnya. Jadi kita akan melakukan retrofit ya untuk proyektor di headlamp itu mobil Kijang kapsul. Jadi di sini sudah saya siapkan headlampnya. Oke, semua bahan-bahan ini kita beli secara terpisah ya. Jadi istilahnya dijual terpisah, kita ecer beli per pieces, beli satu-satu, nggak langsung jadi satu set. Kita mulai dari projinya dulu ya, yang utama. Ini 2 biji projinya untuk kanan dan kiri. Kita projinya menggunakan proyektor Ultimate dari AS ya. Di sini ada logonya T, di sini ada tulisannya Ultimate. Di sini AS Ultimate ya, ada logonya. Ini harganya 200.000 satunya, nggak nyampe 200.000 sepertinya, hampir ya sekitar segitu harganya. Yang ini yang clear ya, lensanya bukan yang blue lens. Yang blue lens agak mahal sedikit daripada yang lensa biasa. Ini yang lensa biasa, tapi di sini menggunakan proyektor Ultimate itu sudah lumayan bagus ya, karena ini Ultimate termasuk kelasnya kelas tengah-tengahan. Karena yang di bawahnya lagi masih ada lensa King Kong, masih ada lensa MH1 yang biasa standar, tapi di atasnya ini juga masih banyak ya, masih banyak sekali proyektor-proyektor dengan harga yang jauh lebih mahal. Kita pilih Ultimate ya karena harganya nggak terlalu mahal, juga kualitasnya juga nggak terlalu jelek. Oke, dalam satu proyektor ini kita dapat satu set untuk instalasi ya, mulai dari pengunci lampunya, kemudian karet, kemudian adaptor untuk H4 ini, kemudian adaptor untuk H7 ya, misalkan kalian mau pasang di keduanya. Oke, ini satu pembelian kita dapat ini untuk proyektor, sama juga untuk proyektor yang satunya. Oh ya, untuk proyektor Ultimate ini dari AS, dia menggunakan solenoid untuk high beamnya. Jadi di sini ada kabel untuk mengaktifkan solenoidnya supaya ini turun. Kalau ini turun nanti jadi high beam ya. Jadi hanya perlu satu bolam aja, yaitu bolam H1. Tipe soketnya H1 ya di sini. Di sini ada penguncinya, kemudian ada murnya untuk pengunci nanti di batok lampu headlampnya. Nanti untuk instalasi di mobil nanti juga akan saya jelaskan. Oke, kemudian proyektornya sudah ada. Jangan lupa juga untuk dikasih hiasan ya, namanya shroud untuk proyektor, yaitu shroud model seperti ini ataupun yang lainnya. Kalian bisa pilih, modelnya ada bermacam-macam. Ada yang model kotak, ada yang model seperti kipas, ada model yang seperti ini, ada model yang biasa aja, nggak ada hiasan apapun, hanya ring chrome seperti ini, nggak ada lampunya ya. Kalau ini kita siapkan, kita akan pasang lampunya nanti, ring angle eyes-nya. Di sini ada mikanya. Untuk harganya ini satunya 55.000, belum termasuk lampunya. Kalian bisa cek semuanya di toko online. Ini semuanya saya beli di toko online secara terpisah, dan tokonya juga berbeda-beda. Kalau kalian mau cek silahkan cek satu-satu ya. Ini namanya shroud. Di sini ada mika untuk angle eyes-nya. Ini belum termasuk lampu, jadi kita harus siapkan lampunya. Beli secara terpisah. Untuk lampunya satunya harganya 30.000. Untuk satu lampunya harganya 32.000 kalau nggak salah, sekitar segitu. Ini diameternya 8 cm ya untuk shroudnya. Jadi pastikan jangan salah beli untuk lampu dan shroudnya, karena biasanya dijual secara terpisah. Untuk lampunya di sini sudah dilengkapi dengan driver seperti ini, ada kotak kecil di belakangnya. Oke, untuk shroud sudah. Ini untuk ukuran 2,5 in ya. Untuk penerangannya, yaitu lampunya saya menggunakan LED tipe H1, tipe soket H1 single beam. Jadi seperti ini tampilannya. Ini nggak ada mereknya sih, saya beli yang paling murah aja. Ini hanya coba-coba dulu seberapa terangnya. Ini di spesifikasinya dayanya 30 watt satu lampunya. Ini saya beli duanya, harganya nggak nyampe 50.000 sih, hanya 40.000 untuk 2 biji lampu ini. Tapi juga saya lupa harganya karena ini sudah lama sih saya belinya, dan ini nggak ada kipasnya, cuman heatsink seperti ini. Kalau dilihat dari harganya pasti nggak terang ya, karena hanya coba-coba.
Nanti untuk video-video selanjutnya nanti saya akan update untuk lampu di proyektor Ultimate ini. Yang awal-awal ini saya gunakan lampu yang harganya murah dulu. Apakah kualitasnya juga bagus di proyektor Ultimate ini? Oke, kita beli 2 biji seperti ini. Nggak ada packingnya, nggak ada mereknya. Hanya lampu dengan daya 30 watt, warna putih 6000 Kelvin. Oke, untuk proses pemasangan kita lepas dulu batok mika lampunya ini. Ya, ini pakai headgun ataupun hair dryer juga bisa. Kemudian untuk proyektornya kita lepas dulu rumahan ini, penguncinya. Di sini ada 3 baut, kemudian di sini ada murnya. Ini kita lepas, ini kita lepas. Kemudian kita pasangkan adaptor H4 seperti ini. Kemudian karet yang besar. Kemudian proyektornya dimasukkan dan kasih karet kecil, kemudian baru kasih mur lagi ya. Kurang lebih seperti itu pemasangannya. Jangan lupa posisi atasnya seperti ini, solenoidnya di bawah, jangan sampai kebalik. Nanti kita akan kalibrasi. Oke. Untuk penjelasan awal untuk semua bahan-bahan yang kita perlukan untuk merakit sebuah proyektor seperti itu tadi ya. Jadi kalian bisa pilih sesuai selera ya. Kalau di sini sebenarnya kalau masalah proyektor itu terang atau enggak ya tergantung kualitas dari bahannya masing-masing. Tentunya dengan menggunakan proyektor Ultimate sudah bagus, tapi kalau lampunya juga belum bagus, nanti kemungkinan output cahayanya pun juga jelek. Jadi harus dibarengi dengan proyektor yang bagus dan bolam LED ataupun HID yang bagus ya. Karena di sini proyektor AS ini nggak tahan dengan bolam. Jadi kalau ini dikasih bolam H1 nanti mangkok A-nya ini akan menguning atau buram. Jadi kepanasan ya kalau istilahnya itu. Kasih HID pun HID yang nggak terlalu besar, paling maksimal 35 watt 45 watt itu udah maksimal. Karena kalau dikasih lebih dari watt itu yang disarankan nanti bowelnya akan atau mangkoknya ini akan cepat buram. Jadi solusinya sebenarnya ya tetap pakai LED ya yang awet sampai bertahun-tahun. Karena kalau pakai HID nanti resiko bowel gosong ataupun mangkoknya ini buram itu sangat sering terjadi. Jadi hasil cahayanya pun nggak akan maksimal dari waktu ke waktu. Jadi kenapa saya pilih LED, karena ya lebih awet untuk proyektornya sendiri, juga hemat daya ya. Sebenarnya kalau hasil output cahaya lebih terang HID sih biasanya, cuman tergantung harga juga, karena LED yang bagus sekarang juga udah banyak ya harganya, mulai bervariasi, mulai dari harga 300-an itu juga sudah bagus, sudah setara dengan cahayanya HID. Apalagi yang LED dengan harga 1 juta ke atas pastinya jauh lebih terang itu dari HID dan lebih bagus lagi. Kalian bisa searching sendiri di toko online, tersedia banyak sekali macam-macam proyektor, macam-macam LED tipe H1, macam-macam shroud seperti ini. Kemudian bermacam-macam warna dari angle eye seperti ini, biasanya juga banyak tersedia. Oke, dengan segala spesifikasi bahan-bahan yang sudah saya sebutkan tadi, untuk pembelian saya kali ini kurang lebih sekitar 650.000 ya, kurang lebih, karena proyektor 400.000, lampunya 50.000, kemudian biasanya shroud dan lampunya ini sekitar 160 atau 170.000, jadi kurang lebih 650.000 sudah dapat satu set kanan kiri untuk mobil ya. Tapi ini kualitas lampu yang masih biasa. Oke, setelah ini kita akan rakit di headlampnya. Kita akan bongkar dulu headlamp dari kijang kapsul ini. Terus simak video ini, jangan kemana-mana dan jangan di skip ya tentunya.
Oke, setelah terpasang seperti ini, kita lepas dulu ini untuk dimasukkan ke reflektor lampunya. Kita lepaskan di sini pakai obeng kecil 3 baut. Karetnya yang besar ke belakang proyektornya, nah, seperti ini. Oh ya, dan jangan lupa di sini ada cowakan seperti ini ya. Ini ada cowakan untuk penguncinya. Nah, seperti ini. Ini harus kita lepaskan supaya nanti bisa diputar-putar, karena di Indonesia itu kan setir kanan ya, jadi reflektornya itu miring penguncinya. Nah, supaya ini bisa diputar-putar nanti untuk penyesuaian, maka kita harus kikir ini, bisa dikikir ataupun digerinda ya, supaya ini hilang, jadi lebih fleksibel nanti untuk pengaturan kemiringannya. Oke, ini sementara saya kikir dulu supaya halus. Oke, seperti ini setelah kita haluskan, jadi ini rata sehingga ini bisa diputar tanpa terganjel ya tadi. Nah, seperti itu tujuannya untuk dikikir. Jika sudah dirasa kencang, tinggal putar terus. Pastikan ini posisi lampunya lurus ya, yang lubangnya ini pastikan lurus. Ini tandanya lampunya dia persis menghadap ke depan, lurus ya. Tapi nanti juga kita akan kalibrasi apakah benar ini sudah lurus benar-benar atau masih melenceng sedikit. Nanti kita akan luruskan sebelum kita pasang mikanya. Oke, kita pasangkan lagi untuk pengancing headlampnya yang bawaan supaya lebih kuat lagi. Ini udah kuat ya, nggak goyang-goyang. Oke, tampilan dari depan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini pun nggak mentok, nggak ngerusak reflektor, masih aman. Oke, lanjut kita pasang untuk pengunci headlampnya, pengunci LED H1. Tapi sebelum kita gunakan, kita harus setting apakah kemiringannya sudah pas. Kita letakkan dulu di mobil bagaimana kemiringannya. Kalau belum pas, tinggal kita setting lagi ya. Oke, terus simak video ini sampai akhir. Setelah ini, mumpung hari sudah malam ya, ini kita akan coba setel ketinggian dan arah sorot dari lampu proyektor ini. Baiklah, mumpung hari sudah malam, kita akan langsung setel untuk kemiringannya. Pastikan kalau miring di setel lurus lagi ya. Nah, ini kita sudah atur kanan dan kiri lurus, gak ada yang miring ke kanan ataupun miring ke kiri. Itu yang terpenting. Ini ya sudah lurus semuanya. Oke, kanan dan kiri sudah sama. Oke, lanjut kita pasang mikanya. Ini kita sudah pasang mikanya ya, pasang kembali dan juga udah dipoles jadi kelihatan bening lagi. Dan untuk perkabelannya nanti ada tambahan perubahan kabel ya, jadi nggak sesuai dengan standar mobil, ada perubahan sedikit. Di sini tetap kita pakai karetnya ini, karetnya tetap kita pasang.
Oke, baiklah, di sini saya tunjukkan bagaimana cara merubah perkabelannya. Jadi di sini kan soket bawaannya kan H4 ya, ada 3 soket, low beam dan high beam jadi pisah. Nah, di kijang ini ketika high beam dinyalakan maka lampu dekatnya mati. Nah, itu kita perlu dimodif sedikit ya. Kalau kalian nggak mau ribet, bisa beli relay set seperti ini. Itu biasanya relay yang digunakan untuk lampu-lampu HID ataupun retrofit projector ya, juga seperti itu. Nah, cuma di sini saya pakai relay sendiri ya, rangkaian sendiri. Di sini saya tunjukkan rangkaian relay yang saya gunakan supaya bisa digunakan untuk proyektor soket H1 ini ya. Oke, ini untuk perkabelan yang sebelah kiri lebih simple daripada yang sebelah kanan tadi. Dan ini untuk yang sebelah kanan ya, kita sudah rapikan untuk relay setnya. Oke, jadi sudah kita tes tadi, semuanya normal, jalan semua, mulai dari high beam, low beam, solenoidnya juga bekerja tanpa ada error ya. Tadi seperti saya bilang, kita harus modifikasi rangkaiannya terlebih dahulu supaya dapat bekerja dengan normal. Jika kalian nggak mau ribet, bisa beli relay set seperti yang saya tunjukkan tadi, atau buat rangkaian seperti ini yang saya tunjukkan ini. Tapi setiap mobil berbeda-beda karena setiap pabrikan rangkaian lampu utamanya berbeda-beda ya. Oke, ini sudah nyala semuanya, sudah bisa digunakan. Kita akan tunjukkan bagaimana hasilnya di jalan. Baiklah, tadi saya sudah coba buat jalan keliling-keliling sebentar dan ternyata memang hasilnya belum begitu memuaskan. Masih kalah dengan HID 35 watt ya, tapi juga gak masalah lah ya, untuk harga segini kita bisa atur sesuka hati. Nanti untuk kedepannya nanti saya akan upgrade ke LED yang lebih bagus lagi. Kita akan upgrade pelan-pelan ya, tapi mungkin masih kurang lah ya untuk spek yang saya tunjukkan tadi, mungkin bisa di-upgrade lain kali. Jadi memang kalau mau proyektor yang benar-benar terang itu harus siap uang sekitar 1 juta lebih ya, itu baru memuaskan hasil cahayanya. Baiklah, mungkin cukup sekian aja video kali ini tentang pemasangan proyektor di mobil. Bila ada yang ditanyakan, seperti biasa bisa hubungi WA saya ataupun DM di Instagram. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami untuk update video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.